praktek jahatnya gimana? Kalau di kecamatan nih. C1 benar. Begitu kemudian ditampilkan di Sirekap, C1 10. Oke, cocok. Nanti kan ada akumulasi angka dia. Dari seluruh TPS, apalagi Cawang banyak sekali tuh. Sampai 250 TPS, ketemulah satu calon. Misalnya kalau kita bicara caleg ini dulu, pemilu presiden, dapat suara 2.500. Masing-masing orang ketika per TPS cocok dia. Tapi begitu dimunculkan dalam bentuk akumulasi angka jumlah total 2.500 itu bisa jadi 3.000 Bang. Karena apa? Karena yang jahat itu yang pegang akses operatornya orang di dalam. Dan ini terjadi di beberapa kasus yang saya tangani sekarang. Yang jahat itu dia yang ubah itu angka itu. Ini kalau orang nggak ngeh kan lewat ini barang. Maka inilah yang terjadi dalam sekarang ini yang akan ditangani MK maupun Mahkamah Partai kasus-kasus internal karena diubahnya di situ. Nah, saya khawatirnya pemilu presiden itu saksi segala macam nggak ada urusan itu sama siapa yang menang yang kalah, loh. Jadi ikatan emosionalnya agak rendah. Saya belum mendapatkan data, tapi kalau pemilu legislatif saya berani mengatakan ada banyak data soal itu. Jangan sampai di pemilu presiden karena akumulasi ikatan emosional sangat rendah punya potensi terjadi seperti itu. Saya sejak putusan MK 90 keluar itu sebetulnya pikiran saya sudah agak galau. Aduh, dari beberapa talkshow di beberapa TV, saya sudah, aduh ini gawat ini. Pasti rame ini. Karena saya sudah melihat kecenderungan sebagai mantan KPU, ini nggak bisa dieksekusi. Tapi suasana politiknya sangat kental. Jadi waktu itu saya tidak memperdebatkan bagaimana proses yang gaduh di MK itu sampai 90, tapi itu persoalan lain. Tapi persoalan yang sebagai mantan komisioner yang saya kira, ini putusan 90 harus dieksekusi, ada persoalan politik di situ sebagai komisioner waktu saya membaca, enggak bisa ini. Gimana barang ini dieksekusi? Karena saya tahu timetable-nya gitu. Diputuskan tanggal 16 sedangkan pendaftaran ditutup tanggal 25, enggak bisa ini. Jadi yang harus saya luruskan poin pertama. Ini kan orang berangkatnya selalu yang praktisi hukum, putusan MK berlaku sejak tanggal ditetapkan. Dia lupa baca pasal 47 Undang-Undang MK. Putusan MK mempunyai kekuatan hukum tetap, itu rumusannya Bang, sejak diucapkan. Dia mempunyai kekuatan hukum tetap, iya. Tapi bagaimana kemudian mengeksekusi kekuatan tetap itu agar dia punya nilai praksis di lapangan, maka undang-undangnya yang ngatur. Apa bunyi undang-undangnya? Masuklah di undang-undang pemilu. Jadi anggaplah sudah ini pasal 169 huruf Q ini sekarang sudah berubah dia sesuai dengan putusan MK. Karena setara dengan undang-undang toh Bang. Nah maka muncullah dia pasal 231. Apa 231 ayat 4? Semua yang kaitannya dengan regulasi tata cara pendaftaran segala macam diatur dengan peraturan KPU. Ini poinnya pertama, bungkusan rumusannya. Jadi nggak bisa langsung ujuk-ujuk masuk keputusan KPU 1378 dicantolkan di situ bahwa berumur 40 tahun atau sedang dalam kurung pernah menduduki jabatan politik termasuk dengan pemilihan kepala daerah. Nah, kenapa saya agak curiga by order ini? Karena begitu kita periksa undang-undang peraturan KPU nomor 23, saya periksa kemudian juknisnya, enggak ada itu breakdown. Itu kalau orang benar kerja di KPU, maka rumusan pasal ini punya tafsir banyak sekali Bang. Apa yang dimaksud dengan dan sedang, apa yang dimaksud dengan pemilihan umum, DPR, apa yang dimaksud dengan kepala daerah, itu harus di breakdown semua teknisnya. Oh kalau dia di bawah 40 tapi dia kepala daerah gimana aturannya? Oh izin presiden gitu misalnya. Kalau dia misalnya anggota DPRD, izin siapa? Ini makanya karena saya mantan KPU nggak bisa ini, nggak bisa cepat ini. Nah itu kemudian gara-gara itulah saya katakan keputusan KPU 1378 ini dia seperti, mohon maaf ya, anak haram ini yang dipaksakan ibu kandungnya itu peraturan KPU 19. Kenapa dia anak haram? Kontennya mengadopsi 90. Tapi induknya, ibu kandungnya, dia masih bicara 169 sebelum putusan MK. Masih bicara itu. Lalu muncullah konsideran untuk mengkonekkan ini, menindaklanjuti putusan peraturan KPU nomor 19. Nah, yang benar bagaimana Bang? Ya, yang benar bagaimana? Ini yang salah di KPU kemarin, peraturan 19 muncul, kita jangan bicara MK dulu.
Pengumumannya kapan? Tanggal 16. Maka 7 hari sebelum pengumuman, tanggal 9 Oktober, itu harus ada keputusan KPU 1378 itu yang mengatur soal langkah-langkah verifikasi untuk sebelum MK keluar. Nah, setelah itu pendaftaran. Muncul putusan MK 90. KPU sudah benar. Lalu dia melakukan apa yang disebut dengan rapat-rapat perancangan peraturan. Lalu dia melakukan konsultasi. Lalu dia melakukan harmonisasi. Lalu dia minta legalisasi Kementerian Hukum dan sudah benar ini langkah ini. Di kamar sebelah ini dia sudah benar lakukan. Muncullah tanggal 3 November kemudian peraturan KPU nomor 23. Nah, setelah muncul peraturan KPU nomor 23, ya maka SK keputusan KPU 1378 itu harusnya muncul satu paket di peraturan KPU 23, petunjuk pelaksanaan dari peraturan KPU 23. Nah, dia mungkin tanggal 4 lah, tanggal berapa dia keluar. Artinya apa? Ketika Gibran daftar, maka belum ada ininya, payung hukumnya. Masuk nih tanggal 25. Masuk. Maka menurut keputusan KPU 1378 itu di bab 4 tata cara pendaftaran dan seterusnya masuk, cek, tek, lengkap, tidak lengkap, diberikan berkas tanda terima berita acara. Betul itu. Bab huruf D angka 2-nya mengatakan itu berita acara. Jadi salah juga orang yang mengatakan kalau tidak berikan acara. Tapi yang salah di situ adalah berita acara Prabowo Gibran ini diberikan tanggal 27. Nah, itu yang salah. Ini karena KPU nggak profesional aja gitu. Dia lupa bahwa angka 4 dari bab 4 huruf D angka 4 itu ada bunyi begini, untuk persyaratan kesehatan jasmani dan rohani dikecualikan. Gitu. Jadi dia akan nunggu pemeriksaan kesehatan dulu nih. Maksudnya biar sekalian aja. Nah, enggak, dia kecualikan. Nah, harusnya kasih. Nah, setelah itu Gibran memang belum boleh ditolak, masuk dulu. Gibran masuk, semua masuk, barulah diverifikasi. Belum boleh cek kesehatan, belum boleh. Jadi kalau Gibran dinyatakan belum memenuhi syarat, belum boleh cek kesehatan. Jadi cek nih, karena dia ada data kesehatan tanggal 26, berarti tanggal 25 itu atau 26 pagi harus dieksekusi. Oh ternyata menurut peraturan nomor 19, ini belum memenuhi syarat nih, masih 40 tahun. Apa langkahnya? Perbaikan dokumen, semua kembalikan lagi. Lalu pasangan calon bersama tim penghubungnya diberitahu, loh ini loh, mohon maaf peraturannya begini, belum memenuhi syarat karena masih 40 tahun, tolong dilakukan penggantian calon karena belum cukup. Jadi calonnya harusnya diganti, Bang. Gitu. Calonnya diganti, verifikasi lagi, barulah calon ini kemudian ikut pemeriksaan kesehatan. Nah, ini kira-kira langkah-langkahnya. Sehingga pada waktu penetapan kemarin. Jadi poin yang mau saya katakan adalah dari sisi undang-undang, dari sisi peraturan KPU dan keputusan KPU dengan segala rasa hormat saya katakan bahwa Mas Gibran Raka Buming Raka memang belum memenuhi syarat sebagai calon wakil presiden menurut regulasi yang ada itu.